Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur malam hari ini karena kita punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di tempat ini bersama dengan seluruh keluarga kita di dalam keluarga kita. Nah, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami mau menyerahkan pembelajaran firman kami bersama dengan keluargamu, dengan keluarga orang-orang percaya. Dan kami percaya Tuhan malam ini Engkau ada di dalam kehidupan kami, ada di tengah-tengah kami, terus berbicara dan terus berkarya, karena kami percaya Engkau mengasihi kami di dalam setiap kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan, di saat malam ini kami mau merenungkan firman-Mu di dalam keluarga kami bersama-sama, di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-26. Tetapi saya hanya mengambilnya untuk kita pelajari, untuk kita nikmati bersama malam hari ini di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-24, di mana firman Tuhan berkata, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Sekali lagi di dalam ayat firman Tuhan ini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita merenungkan satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu kita adalah milik Tuhan atau kita adalah milik Allah. Sebagai orang percaya, hidup kita ini ialah miliknya Kristus. Ya, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, kata firman Tuhan. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, ya, diberikan kepada kita. Karena kita ini adalah miliknya Allah, maka kita harus memiliki kehidupan yang berbeza dengan orang-orang yang ada di luar sana atau orang-orang dunia yang ada di dunia ini. Jadi harus ada tanda yang menunjukkan bahwa kita ini milik Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus kepada kita orang-orang percaya. Pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus, di dalam Galatia 6 ayat yang ke-17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Jadi di dalam hidup kita ini kita punya tanda, ya, Yesus adalah Allah kita yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah kita orang-orang percaya, kita memiliki tanda di mana Tuhan menjaga memelihara kita. Pada akhir zaman ini, Tuhan akan mengadakan pemisah antara orang benar dan orang fasik. Sama seperti Tuhan memisahkan, ya, antara gandum dengan lalang. Oleh karena itu kita harus menunjukkan quality hidup kita yang berbeza dengan dunia, ya, berbeza dengan dunia, sebagaimana tanda bahwa kita adalah milik Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam teks ini menyatakan bahwa
Menjadi milik Kristus berarti kita telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginan. Tanda nyata kita menjadi anak Allah atau milik Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu kita melihat bagaimana perkataan kita. Berhati-hati dengan perkataan kita, sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata Amsal 18 ayat yang ke-21, yaitu hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita haruslah perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat yang ke-29. Oleh itu kita harus menahan dan menjaga lidah kita, sebab kalau kita banyak bercakap, maka banyak pelanggaran yang tidak kita sadari akan terjadi atau yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita bercakap terus sehingga kita ya tidak mengetahui apa yang kita katakan itu adalah dosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi orang yang bijak, yang selalu memelihara bibir kita, ya, selalu menjaga bibir kita supaya kata-kata kita itu kata-kata yang mengeluarkan firman Tuhan, kata-kata yang selalu membentuk pribadi kita, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan perkataan kita hari-hari ini? Dimanapun kita, kita tidak boleh menahan kata-kata untuk memberitakan firman Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, atau menginjil. Itulah kerja atau pelayanan kita sebagai orang-orang percaya, di mana kita harus menginjil, kita harus memberitakan firman Tuhan melalui bibir kita, melalui mulut kita, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, kepada orang yang ada di sekeliling kita. Jadi Tuhan mau supaya kita memperhatikan perkataan kita, perkataan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Di mana kita milik Tuhan juga, di mana kita harus menjaga atau memperhatikan perbuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini suratan Kristus, ya, kita ini gambaran Kristus di dalam kehidupan kita, dan orang pasti melihat bagaimana cara hidup kita di saat kita berada di luar sana, di saat kita berada bersama-sama dengan masyarakat di luar sana, bagaimana cara hidup kita, ya. Orang melihat setiap kehidupan kita. Jadi perbuatan kita harus meneladani kehidupan Kristus, ya, karena kita adalah milik Allah. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berbicara kepada kita, di mana tanda kita menjadi milik Allah, kita terlebih dahulu kita memperlihatkan cara hidup kita, cara kita bercakap, cara kita berkata-kata kepada orang lain, cara kita berkata-kata kepada sesama kita manusia, cara kita berkata kepada
keluarga kita ya. Jadi cara hidup kita sehari-hari diperhatikan oleh orang lain, oleh masyarakat yang ada di sekeliling kita. Demikian juga orang-orang yang selalu memperhatikan kita ya. Banyak mata melihat orang-orang percaya. Jadi jadilah orang percaya yang memiliki Kristus, yang tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, malam ini kami sangat bersyukur di mana Engkau sudah menjaga, memelihara kehidupan kami, menyertai kehidupan kami. Di saat kami merenungkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Ini kami Tuhan, kami adalah milik Allah, kami adalah miliknya Tuhan, dan kami percaya Engkau selalu membentuk kami melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, cara hidup kami ya Bapa di surga, agar semakin hari kami dibentuk, semakin hari kami menjadi anak-anak Allah yang setia melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan-Mu. Amin.